أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau syirik, faqad iftara itsman 'azima, maka ia telah berbuat dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 48. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan setiap amal ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, semoga makbul diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik. Ternyata syirik ini adalah sangat membahayakan di dalam hidup dan kehidupan manusia, bahkan sampai nanti akhir zaman. Makanya kita sebagai orang yang beragama Islam, kita jaga tauhid kita jaga keyakinan kita, jangan sampai kita rusak sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syirik adalah sifat, musyrik orangnya. Orang yang memiliki sifat syirik adalah musyrik. Nanti dia akan terjebak kepada murtad tanpa sadar. Kalau disadari, murtad itu sengaja menyembah kepada selain dari Allah, tetapi dia masih menyembah Allah. Ada sikap, perilaku, perbuatan yang dilakukan, kalau mengarah kepada syirik, maka dia akan terjebak kepada murtad tanpa sadar dalam kitab tauhid. Hadirin kaum muslimin,
setidaknya syirik ada terbagi dua. Satu, syirik besar, jelas-jelas menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dan berselindung dari hal itu. Yang kedua, ada syirik kecil atau syirkul asghar, syirik tersembunyi. Ini kadang-kadang yang menjebak dan membuat manusia itu terperosot dan terkena. Satu, yaitunya sifat riya. Hati-hati hadirin, riya termasuk ke dalam golongan syirik kecil. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, dengan Allah, falyaman amalan solehan, maka hendak beramal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Artinya tuh, janganlah engkau mempersekutukannya dalam beribadah dengan sesuatu pun. Hati-hati itu. Jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu pun. Ibadah itu umum. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mahdha, ada yang ghairu mahdha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Kahfi 110. Nah, oleh sebab itu, apa itu syirik? Yang bisa mudah kita cerna, yaitunya jelas-jelas kita ataupun secara samar sekalipun di dalam diri meyakini ada keyakinan lain, ada kehebatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu adalah riya. Apa itu riya? Berbuat bukan karena Allah, itu riya. Biar solat, biar puasa, biar zikir, tilawah Al-Quran, bajalan, pai ka kantua, pai karajo, kama sajo. Makanya Rasul menyatakan luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi bukan solat saja. Di luar solat, apapun yang kita lakukan, kalau kita sandarkan kepada selain daripada Allah, kita riya. Kadang saat kita menjabat, kita rajin datang ke masjid. Tak ada jabatan lagi, kita tidak nongol lagi ke masjid. Riya. Saat awak menjadi pengurus musola, pengurus masjid, rajin datang ke rumah saji. Berhenti jadi pengurus, berhentilah ke rumah saji. Riya. Dan lain-lainnya. Maka oleh sebab itu, ikhlaskan, tulus perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah. Sumpah yang diakui dalam Islam, huruf qasam hanya 3. Waw bata, wallah. Kalau sudah bersumpah menyebut nama Allah, wajib hukumnya mempercayai. Hati-hati, itu bukan mudah, berat tanggung jawabannya. Man khalafah bi ghairillah, siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Hati-hati. Jadi kalau bersumpah jabatan, sumpah di kantor, sumpah di masajo, kalau ndak kata lo, jangan bersumpah. Kok lain mampu melaksanakannya, insyaallah maka boleh. Kenapa? Risikonya bahaya. Jadi kalau ada sumpah-sumpah yang lain, boleh tidak diakui.
Sumpah pocong dan ditembak ini itu segala macamnya, itu tidak ada itu. Tapi kalau sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, wajib hukumnya mempercayainya. Yang ketiga, menyembelih binatang di kuburan para orang-orang soleh. Hati-hati, jangan terjebak. Menyembelih itu karena Allah. Maka hari raya Idul Adha itu salah satu wajib hukumnya menyembelih itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La'anallah, Allah melaknat man zabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih menyebut nama selain daripada nama Allah. Halal dan haramnya hasil sembelihan itu dari proses penyembelihan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil, salat menghadap kuburan. Kecuali kalau kuburan itu udah duluan berada dari masjid atau musola. Kan ada itu sebagian di depan itu ada kuburan-kuburan. Jadi hakikatnya kita kan bukan menyembah kuburan. Karena ada yang begitu fanatik, ya kuburan terus dibongkar. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Iya, tapi sholat yang mana? Kalau andaikan di dalam masjid ini ada kuburan di depan ini, setiap sholat kita menghadap kuburan, baru tidak boleh. La tajlis alal kubur, kata Rasul. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, janganlah engkau solat menghadap kepadanya. Nya itu kuburan. Jadi kadang-kadang kita pergi ziarah kubur, ngantarkan jenazah ke kuburan, enak-enak saja duduk di kuburan itu. La tajlis alal kubur, tidak boleh. Di dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, beliau menjelaskan daripada duduk di atas kuburan, lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang angin, yang hidui. Berat itu. Makanya oleh sebab itu, sampaikan kepada anak-anak kita yang terbiasa berbuat seperti itu, jangan. La tajlis alal kubur, tidak boleh duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, janganlah salat menghadap kepadanya. Menghadap kepadanya itu artinya sudah menjadi sembahan kuburan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk syirik adalah syirik kecil, melakukan perjalanan khusus ke kuburan para wali, orang-orang soleh untuk mencari keberkahannya. La tasyuddu rihal, janganlah melakukan perjalanan ila thalathun, kecuali kepada tiga tiga masjid. Al Masjidil Haram, Masjidil Haram naik haji atau umrah, wa masjidil hada, masjidku ini kata Rasul, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kalau kondisi memungkinkan. Kalau tidak aman tidak usah. Tiga masjid. Kalau lain daripada itu melakukan perjalanan khusus untuk meminta keberkahan, hati-hati akan terjebak kita. So, bagaimana dengan ziarah kubur? Boleh tidak? Boleh. Ziarah kubur itu mengingat kematian, tidak ada halangannya. Yang tidak boleh apa? Ya doa, meminta barokah kepada orang yang berada di kubur itu. Hadirin, di kuburan Rasul kan tidak boleh berdoa. Tapi bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Tidak ada doa, la terdoa. Kalau doa di sana diusir kita sama polisi-polisi itu. Doa itu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi berdoa itu bukan di kuburan. Di mana saja kita boleh berdoa, asalkan memenuhi kriteria dalam karakter doa tersebut. Hadirin, yang terakhir adalah berhukum. Akan terjebak ke dalam syirik kecil kalau berhukum tidak dengan hukum Allah. Para hakim
hati-hati, itu bukan ringan, bukan mudah itu. Sebelah kaki kita di neraka dalam menjatuhkan hukum. Allah menjelaskan Al-Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah, aturan Allah, dia itu kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah, aturan Allah, tidak adil, maka dia itu adalah zalimun, zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa menghukum kalau tidak mengikuti aturan-aturan Allah, faulaika humul fasiqun, mereka itu fasik. Fasik itu nyo tahu, nyo mengerti, malahan nyo faham sekalipun, tapi tidak mengamalkan. Makanya para hakim hati-hati. Allah menyampaikan i'dilu, itu perintah, pelamar, berbuat adillah, huwa aqrabu litaqwa, karena adil itu dekat kepada takwa. Nah, jadi oleh sebab itu sangat disayangkan kalau menjatuhkan hukum tidak dengan aturan-aturan yang baik, mengikuti aturan Allah. Karena hukum itu bukanlah bagaikan membalah batuang, sabalah dipijaan, sabalah diangke. Hukum itu tidak sama dengan mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum, kata Rasul, laula Fatimah binta Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat yang mencuri, kalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, kata Rasul, laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Itu hukum dalam Islam. Jadi tidak ada pandang bulu. Mudah-mudahan kita terselamat dan bisa menyelamatkan orang-orang lain dari perbuatan-perbuatan yang akan menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.